Oh iya guys, kali ini gue mau bahas HP gaming yang harganya 1 jutaan. Namanya Redmi 10C. Let's go. Oke, Redmi 10C. Ini Redmi C pertama yang gue review di channel ini guys. Karena sebelumnya gue nggak terlalu tertarik bahas versi yang Redmi 9C. Redmi 9C itu menurut gue masih kurang menarik sih. Soalnya speknya itu agak kurang spesial. Tapi yang ini untungnya agak beda guys. Menurut gue yang satu ini jauh lebih menarik guys. Soalnya speknya emang lebih keren. Bahkan dia speknya udah terhitung kuat untuk masuk kategori HP gaming harga 1 jutaan. Oh ya, HP ini juga kemarin masuk loh ke rekomendasi HP lebaran yang gue posting di bulan lalu. Linknya ada di sebelah sini kalau kalian pengen nonton. Dan ya bisa dibilang ada beberapa alasan kenapa akhirnya kemarin gue rekomendasi HP ini dibandingkan dengan HP sejutaan yang lain. Alasan yang pertama tentu aja karena ada bodinya ini udah menarik ya guys ya. Dan itu penting soalnya di harga sejutaan itu biasanya bodi HP-nya itu agak kurang ya. Gue bilang ini menarik karena pertama ternyata bodinya lumayan tipis dan nggak terlalu berat guys. Terus pas dipegang juga terasa enak karena bodinya nggak licin sama sekali dan lekukan di bodinya juga ngebuat dia terasa pas gitu di tangan. Dan bagi gue untuk HP sejutaan ini udah terhitung nyaman banget sih untuk dipakai sehari-hari. Desainnya juga ternyata nggak jelek guys, bahkan bagi gue ini udah terhitung ganteng juga. Ya memang masih belum sekeren Realme Narzo 50A Prime sih yang kemarin kita review, tapi gue cukup suka dengan desainnya. Menurut gue desain kamera dan tekstur covernya ini ternyata udah kelihatan mantap dan nggak kelihatan terlalu mainstream. Terus fitur-fiturnya juga udah terhitung oke guys, soalnya dia masih punya fingerprint sensor, dia juga punya jack audio dan juga punya SD card slot. Paling yang kurang dia nggak punya infrared blaster aja sih kayak di HP Xiaomi yang lain, tapi menurut gue itu nggak terlalu masalah sih, karena gue juga jarang pakai infrared blaster. Paling yang buat gue bingung sampai sekarang, entah kenapa kayaknya brand-brand HP itu pada malas ya guys ya, pasang LED notification lagi. Menurut gue sih itu fitur yang keren karena fungsinya lumayan banyak, tapi nggak tahu deh, menurut kalian kira-kira gimana guys? LED notifikasi masih penting nggak? Terus alasan kedua kenapa HP ini kemarin jadi masuk ke list rekomendasi gue adalah karena prosesornya mantep. Bahkan kayaknya prosesor yang di bawah ini adalah yang paling canggih ya untuk kelas harga 1 jutaan sekarang. Kalau dilihat secara keseluruhan bisa dibilang spesifikasi internal Redmi 10C ini udah sangat mumpuni ya guys ya. Soalnya dia punya opsi RAM dan ROM yang besar, bahkan varian termurahnya aja udah 4GB 64GB. Terus dia juga punya opsi RAM tambahan 1GB dari storage-nya dan punya opsi untuk membesar storage juga karena udah punya micro SD card slot. Tapi seperti yang gue bilang tadi, yang mantep dari spesifikasi internalnya adalah karena dia udah pakai prosesor Snapdragon 680. Dan bisa dibilang sih ini prosesor yang paling baru dan paling canggih juga untuk harga 1 jutaan sekarang. Menurut gue itu penting guys, soalnya HP sejutaan itu kan biasanya performanya agak nanggung ya, agak kurang gitu. Tapi karena prosesornya udah kayak gini, bisa gue bilang ini performanya kalau untuk dipakai seharian udah terhitung nyaman banget. Ya memang performanya nggak sekencang Poco M4 Pro atau HP-HP lain yang kemarin kita review guys. Tapi untuk harga 1 jutaan, menurut gue performa HP ini udah terhitung ngebut banget. Bahkan nggak cuma enak untuk hari-harian aja, dia juga udah terhitung enak banget kalau dipakai untuk main game. Kemarin pas gue cobain, ternyata HP ini udah bisa mainin PUBG Mobile di smooth high dengan lancar dan bisa main Mobile Legends juga dengan lancar di high refresh rate. Dan itu jarang guys, soalnya performa kayak gitu biasanya cuma ada untuk HP-HP yang harganya di atas 2 juta. Jadi untuk harga 1 jutaan menurut gue ini udah lumayan banget sih, terutama buat kalian yang emang ngejar performa dari smartphone 1 jutaan. Terus alasan lain kenapa tadi gue bilang HP ini cocok untuk main game adalah karena baterainya itu awet banget. Jadi kemarin tuh pas gue ngetes performa gamingnya, ternyata gue agak hilaf ya guys ya. Sampai main game di HP ini sampai baterainya bener-bener low bat. Dan pas lihat waktu aktifnya, gue lumayan kaget sih. Soalnya gue baru sadar ternyata HP ini tuh udah dipakai ngegame selama 7 jam lebih. Dan itu gila banget guys, soalnya biasanya HP-HP lain yang gue tes untuk ngegame sampai baterainya low bat, mereka tuh cuma bisa aktif sekitar 4 jam doang. Jadi bisa dibilang sih selisihnya emang gede banget guys ya. Dan itu emang nunjukin kalau HP ini memang punya daya tahan baterai yang awet. Terus yang seru juga ternyata di boxnya masih dikasih chargeran guys. Dan ini udah terhitung lumayan banget karena kemarin ada HP yang nggak ngasih chargeran. Dan ini juga chargernya udah terhitung fast charge juga guys, karena ini udah outputnya 18 watt. Tapi sedikit saran aja, kalau misalkan kalian nanti kedepannya ada rencana pengen jual HP ini, gue saranin chargernya di keep aja guys. Karena kita nggak tahu sih bentar tahun-tahun depan apakah HP-HP masih dikirim dengan charger atau enggak. By the way,
way, alasan kenapa performa dan data handle baterainya sebagus itu adalah karena HP ini masih dipasangin layar yang resolusinya cuma HD doang. Bisa dibilang ini layar yang resolusinya lebih rendah dari kebanyakan HP normal, tapi dia tuh punya konsumsi daya yang lebih rendah dan nggak terlalu membebani kerja dari prosesornya. Kalau dipakai untuk hari-harian, bisa dibilang layarnya emang nggak setajam Full HD sih guys, tapi jujur aja, gua nggak terlalu anggap itu kekurangan karena selama pakai HP ini untuk nonton-nonton dan main game gitu-gitu, gua sama sekali nggak terganggu atau gimana-gimana. Tapi bukan berarti layar HP ini bagus banget atau gimana ya guys ya, paling ya hitungannya ini masih kualitasnya normal-normal aja lah. Terus lanjut ke kameranya, bisa dibilang sih ini part yang banyak di-cut sama mereka untuk dapetin harga yang murah. Tapi untungnya kamera utamanya ini masih dapat spesifikasi yang bagus. Bisa dibilang kalau dari spek sih Redmi 10C ini nggak begitu seksi ya guys ya, karena kamera depannya itu cuma 5 megapiksel doang dan di belakangnya dia cuma punya 2 kamera doang. Tapi untungnya dia masih bisa dipasangin kamera utama yang resolusinya udah 50 megapiksel yang ternyata bisa kasih performa yang bagus di HP ini. Dari beberapa foto yang gue ambil sih bisa gue bilang di kondisi yang terang, performa dari kamera 50 megapiksel ini udah terhitung mantap. Soalnya warna dan ketajamannya itu udah terhitung cakep guys, dan gak kelihatan overcook atau overprocess juga. Paling fotonya agak sedikit gelap sih kalau dibandingkan dengan kondisi aslinya, tapi karena warna dan detailnya udah bagus, paling kita tinggal edit sedikit untuk naikin kecerahannya guys, untuk dapetin hasil foto yang lebih cakep. Dan kameranya juga udah terhitung enak guys kalau dipakai untuk foto orang gitu-gitu, karena skin tone yang didapat udah terhitung bagus, dan karena ini kamera 50 megapiksel, hasil dari 2 kali zoomnya juga udah terhitung aman guys. Masih kelihatan tinggi lah detailnya kalau yang pakai 2 kali zoom. Dan kemarin gue juga cobain mode potretnya guys, dan bisa gue bilang di mode potret hasilnya udah terhitung oke karena efek blurnya masih kelihatan rapi. Tapi ya sama kayak gue bilang tadi, kecerahannya itu kadang agak lebih gelap dari kondisi aslinya. Jadi ya kadang kita harus naikin sedikit kecerahannya untuk dapetin hasil foto yang lebih cakep. Nah kalau di kondisi low light sendiri atau kondisi yang kurang cahaya, bisa dibilang hasilnya itu terhitung B aja ya guys ya, sama aja lah dengan HP jutaan yang lain. Untuk kondisi low light sih menurut gue hasilnya nggak begitu bagus, dan itu pun sama aja dengan hasil selfie-nya yang ternyata masih terasa biasa aja. Untuk videonya Redmi 10C ini bisa record di 1080p 30 fps guys, dan karena HP sejutaan tentu aja dia nggak punya image stabilization, tapi hasilnya bisa stabil kayak gini guys, soalnya gue pakai aplikasi Google Foto jadi kelihatannya lebih stabil aja gitu kalau dibandingkan dengan yang tadi. Nah kalau dari jalan ini emang masih geter-geter parah ya guys ya, tapi kalau bisa kita stabilin lagi dengan Google Photos, ini berguna banget Google Foto ini untuk ngebuat videonya jadi stabil. Jadi gue sangat rekomen kalian mau stabilin videonya pakai Google Foto aja. Sedangkan untuk kamera depannya kira-kira kayak gini guys, contohnya 1080p 30 fps, dan sama kayak kamera belakangnya dia juga nggak punya image stabilization. Jadi lagi-lagi ya kita harus ngandelin image stabilization dari Google Foto, dan itu emang berguna banget sih untuk HP sejutaan. Oke, terakhir untuk harganya, Redmi 10C ini sendiri punya 2 varian guys, yang harganya itu mulai dari 1,899 juta. Dan dengan apa yang dibawa, menurut gua Redmi 10C tahun ini tuh cukup spesial ya guys ya, karena secara keseluruhan kualitasnya memang salah satu yang terbaik di antara HP sejutaan yang lain. Gue berani bilang kayak gitu karena bagi gue body HP ini udah terhitung nyaman guys kalau dipakai untuk sehari-hari. Performanya juga kenceng, terus juga kameranya juga performanya oke, dan dia juga punya baterai yang daya tahannya tuh gila, luar biasa banget. Dan ya bagi gue pribadi, Redmi 10C ini salah satu HP yang paling gampang untuk direkomendasiin, terutama buat teman-teman yang emang nyari performa yang kenceng dan juga daya tahan baterai yang awet. Bahkan bagi gue ini bisa jadi salah satu pilihan buat teman-teman yang nyari HP gaming untuk kelas harga 1 jutaan. Nah menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys tentang Redmi 10C ini? Langsung aja guys tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, biar kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain. Dan ya mungkin segitu aja sedikit pendapat gua tentang Redmi 10C. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan jangan lupa juga subscribe guys, biar kita bisa ketemu lagi di video-video gua yang berikutnya. Makasih udah nonton guys, ciao.